Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk tugas berikutnya ya, yaitu tugas pertemuan 3 tentang CDN atau Content Delivery Network. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait CDN ini. CDN atau CDN itu merupakan sekumpulan server global yang terletak di beberapa data center di seluruh dunia yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan website dan lain halnya yang terkait dengan konten website. Jadi sederhananya, CDN ini kita akan pelajari nanti eh, bagaimana CDN ini dapat digunakan oleh seorang konten kreator website atau website builder, pembuat website digunakan untuk menarik berbagai sumber daya tanpa harus menginstalnya dari penyedia sumber daya utama yaitu Bootstrap. Itulah yang akan kita pelajari nantinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa contoh kegunaan CDN ini apa gitu? Untuk apa saja CDN ini? Nah, CDN ini tentu sangat bagus jika kita menginginkan website yang mudah diakses dan tidak berat karena banyak pengunjung yang mengunjunginya. Kemudian, CDN juga memastikan halaman website ini dapat tampil dengan baik di seluruh dunia, tidak hanya di satu atau dua tempat. Kemudian, kita juga dapat menekan jumlah request atau permintaan data ke server. Mohon maaf, ada batuk sedikit. CDN ini mampu meminimalisir penggunaan source hosting kita nantinya, sehingga kecepatan aksesnya akan lebih terasa. Itulah gunanya CDN. Selain itu untuk membuat, website kita itu menjadi lebih dinamis gitu ya, lebih enak dilihat, mudah diatur, karena menggunakan sumber daya yang tersedia dan banyak dari banyak dari banyak penyedia server gitu. Nah, untuk memulai penggunaan CDN ini, yang pertama, ini perlu diikuti ya. Kita akan membuat tampilan seperti ini ya, seperti eee, tampilan saat ini, yaitu menggunakan profil sederhana ini. Nah, bagaimana perbedaan sebuah website yang menggunakan CDN dengan yang tidak? Kalau website yang menggunakan CDN, itu dapat kita lihat, perbedaannya ini sebagai contoh, Bapak akan akses halaman 2 kita, tugas 2 kita kemarin ya. Tugas 2 mana dia? Ya, pertemuan 2. Nah, kalau pertemuan 2 ini tampilannya seperti ini nih. Ketika kita mengecilkan tampilan 2 ini, ketika kita mengecilkannya, misalnya kita tarik tampilannya, maka dia akan tertutup. Dia akan tertutup seperti ini. Nah, ada bagian-bagian yang tidak akan terlihat gitu ya. Ketika kita tidak menggunakan CDN, dia tidak menyesuaikan tidak responsif dengan tampilan. Namun pada saat kita menggunakan CDN, contohnya ini, menggunakan Bootstrap CDN ini, maka ketika kita mengecilkan, dia akan mengikuti dalam bentuk layar. Nah, seperti ini. Semakin besar dia akan mengikuti, ini namanya tampilan breakpoint-nya ya. Semakin ke tengah, nah dia menyesuaikan gitu. Begitupun dengan yang ini gitu ya, yang akan kita buat sebagai contoh nanti. Nah, dia mengecil. Mengecil makin ke tengah tidak ada bagian yang tidak terlihat. Itulah perbedaan website yang menggunakan CDN dengan yang tidak. Nah, untuk pertemuan 3 ini kita akan coba, eee, memulainya. Yang pertama tentu seperti biasa kita buat file dengan nama pertemuan 3.html dan kita enter. Nah, seperti biasa, pertama kita tentu mengetikkan sintak dasar dari HTML. Itu kita ketikkan HTML, ini sudah ada HTML5 kita arahkan ke bawah dan kita tab. Nah, maka akan muncul, ini ya, akan muncul tampilan sintak dari HTML5 kita. Selanjutnya, ini kita save dulu,
Selanjutnya silakan dicari website Bootstrap. Caranya adalah Ananda masukkan di pencarian Google get Bootstrap gitu ya, get Bootstrap. Nah, ini kita lihat, hmm, nah ini adalah get Bootstrap, kemudian kita klik get Bootstrap ini adalah apa ya, CDN yang akan kita ambil nanti. Nah, kita lihat di sini ada include via CDN. Ini kita ambil, kita copy saja. Kita copy di sini. Ini ada bagian copy to clipboard-nya, ambil. Kemudian kita masuk kembali ke text editor kita. Di mana diletakkan? Kita gunakan text CDN ini tepat di bawah title gitu ya. Untuk indah tampilan kita. Kita view dulu. Kita word up ya, biar kelihatan semua bagiannya. Nah, ini kita buat nama halamannya, halaman bootstrap saya gitu ya. Nah, ini selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke body. Ini kita save dulu, Ctrl S, tahu di sini ya, save. Kita masuk ke body di tempat kita ingin memasukkan apa ke dalam CDN tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya mudah ya kalau kita mau membuat CDN ini, tinggal kita buat yang namanya div. Nah, kemarin Bapak sudah katakan, div itu adalah seperti kotak kosong gitu ya. Maka sekarang kita buat div. Div yang perlu kita tahu ada beberapa. Yang paling penting akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah div. Div ini kita enter ya. Div kita berada di dalam tag, kemudian masukkan kontainer. Nah, kita akan memberikan div container. Dari namanya kita sudah tahu nih, div container ini fungsinya apa gitu ya. Ini contohnya, div container, div class container. Fungsi dari div class container ini tentu saja untuk tempat memuat seluruh bagian dari body kita nanti. Jadi dia supaya ada tempatnya gitu. Nah, div container. Div di sini kelas tadi kelupaan ya. Kelas container ya. Nah, ini berarti kita sudah selesai nih untuk membuat konten. Boleh ditambahin MT5, boleh tidak. Tentu di sini agar lebih rapi kita masukkan MT5. Div container, oke, T5 tadi ya. Iya. Nah, di sini kita sudah memasukkan kontainer ini sebagai bagian dari codingan kita nanti. Nah, selesai div container MT5 ini, kita buat. Kemudian kita perlu menginisiasi kembali kelasnya. Nah, ini kelas 1 ini seperti biasa ini adalah header gitu ya. Kelasnya itu berada di tengah MB4 gitu. Nah, kita coba masukkan nanti H1, kita tab. Nah, dalam H1-nya kembali kita masukkan nih, perlu kita masukkan adalah kelas text center MB4 ini. Jangan lupa teksnya center ya. Nah, ini dia. Text center MB4. Oke. Selanjutnya kita inisiasi apa tulisannya itu profil sederhana kita. Ini kan profil sederhana. Oke. Kemudian ini kita perlu tambahkan div class-nya row. Div class-nya row gitu ya. Ini dia. Ingat ketika kita bicara tentang grid gitu. Grid itu adalah tempat di mana kita mendefinisikan antara kolom dan baris. Jadi grid itu seperti baris-baris dan kolom-kolom yang mengatur tampilan website kita agar lebih rapi dan agar lebih enak dipandang gitu ya. Nah, di sini kita berikan tag div class row dulu.
Ini, volume berapa? MD6 ini, pastikan dia berada dalam div class row-nya ini. Nah, ini div class-nya 6. Nah, kenapa di sini ada beberapa tag div? Itu berarti tag pembuka cukup ditutup satu kali di bawah nanti. Nah, yang ini ya, ini ditutup, ini ini buka. Nah, tentu nanti ditutup di sini ya, sehingga nanti kita buka lagi di sini, div class yang ini. Oke, div. Oh, nah kita masukkan kolomnya ini, seperti ini. Kolom MD6 gitu ya. Kolom MD6, backgroundnya info, text white, P4. P4 ini artinya padding. Paddingnya ada 4 pixel gitu ya. Paddingnya ada 4 pixel jaraknya, agar lebih rapi nanti kelihatannya. Nah, call MD6 ya. MD6. MD6 BG backgroundnya info. Kemudian BG info. Ini adalah bagian-bagian BG ya yang bisa kita pilih. Misalnya kita ngambil misalnya info boleh, primary boleh, bebas ya. Kemudian teksnya white ya, teksnya white tadi ya. Teksnya white baru kemudian P-nya 4. P-nya 4 nih. Oke. Kemudian di bawah selanjutnya kita masukkan apa yang kita mau berikan dalam kolom tersebut. Nah, ini paragraf. Nama Rina hobi membaca menulis div gitu ya. Nah, boleh kita masukkan header-nya adalah H2 gitu tadi. Kita ketikkan H, kita cari H2, kemudian kita tab. Nah, di sini kita masukkan nih. H2 ini data pribadi, kita masukkan teksnya. Data pribadi. Kemudian next di bawah kita berikan B atau paragraf. Nah, dalam paragraf ini kita mau masukkan apa? Misalnya cerita saya adalah Rina, seorang anak yang sangat berbakti, gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya kita masuk lagi, paragraf berikutnya. Oke, kalau di sini dibilang hobi saya adalah membaca dan menulis misalnya. Ada lagi tambahnya boleh, kita tambahkan lagi. Sekolah saya berada di kota Makassar misalnya. Berikutnya kita beri div class kolom berikutnya ya, menggunakan nanti tag UL dan tag LI gitu. Sebagaimana yang kita pelajari di tugas 2 atau pertemuan 2. Sama ya, ini cukup kita copy paste. Kita copy paste dari div kolomnya. Nah, di sini kita copy paste. Ini nanti kita sesuaikan sama yang ini, yang ada gitu ya, biar lebih mudah. Ini kita copy paste seperti yang tadi ya. Ya, nah di sini text white-nya ini kita ganti supaya nanti enak, background-nya juga kita ganti biar ada perubahan ya. BG-nya BG info misalnya. Text white pen 4 oke. Kemudian kalau sebelumnya kita membuat data pribadi, ini misalnya kita masukkan riwayat pendidikan. Ini kita gunakan misalnya header 3. Oke.
data pribadi sudah, riwayat pendidikan. Nah, berikutnya bahwa kita gunakan tag UL ya, UL tadi ya, UL. Ketikkan aja UL, kita tag, kemudian di sini kita tuliskan LI-nya apa, daftarnya apa saja. Nah, I, R, masukkan nih, SD Negeri 20 Makassar misalnya. Ini nanti sesuaikan dengan data Anda ya. Nah, kemudian di sini juga LI SMP Negeri 3 Makassar. SMA Negeri 4 Kota Makassar. Oke. Hmm. Nah, sampai di sini nih. Ini sudah selesai kita masukkan, kita tutup. Nah, ini jangan lupa kita tutup div-nya. Tadi kita sudah buka div, kita tutup div-nya ya. Nah, ini div-nya. Kita buka, kita buka dan kita tutup. Nah, sampai di sini kita lihat bagaimana tampilan dari web yang sudah kita buat ini. Jadi sudah kita letak di sini ya. Ini kita lihat dulu bodinya div 1, 2, div buka ya. Oke, 3. Div bukanya 3, 4. Sudah 4, div tutupnya kita lihat. 1, 2, 3, 4. Oke, sama. Ini 1. Ini sudah tutup di sini. Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya. 1, 2, 3. Jadi 4 ya. Ya, ini kita hapus. Oke. Nah, di sini kita harus pastikan jangan sampai ada yang ditutup di akhir karena kita belum berakhir ini tampilannya ya. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Kita jalankan. Nah, tampilannya sudah seperti yang kita inginkan. Pastikan div-div yang ada di belakang tadi itu bisa tertutup dulu sebelum dihapus dulu sebelum kita tutup. Jadi cara paling mudah itu Ananda bisa menghitung dalam body ini, misalnya div-nya buka 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kita lihat pula div tutupnya berapa. Contoh nih, div tutupnya nih. Oke, 1, 2, 3, satu lagi mana nih? Nah, ini ada yang belum ditutup. Lihat. Yang ini ditutupnya dengan kontainer. Oke. Ini nanti bisa Anda perhatikan ya. Kita lihat yang ditutup ada di mana nih. Bisa kita tambah aja misalnya di sini div. Oke. Coba. Nah, ini tampilannya jadi lebih baik ya. Jadi itu cara untuk menghitung jumlah tag-nya supaya lebih mudah.